Hari ini kita akan membahas tentang keberagaman gender di Indonesia. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa itu gender? Jika tidak, mari kita bahas sama-sama. Keberagaman gender di Indonesia. Keragaman gender adalah salah satu keragaman yang perlu untuk diperhatikan saat ini. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender menunjukkan adanya pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Untuk menghasilkan keseimbangan dan harmoni dalam keragaman gender, diperlukan suatu upaya yaitu dengan melakukan kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Saat ini kesetaraan gender sangat perlu untuk dilakukan, karena dengan kesetaraan gender, setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan, akan diperlakukan secara sama atau adil, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap gender. Adapun contoh dari kesetaraan gender yaitu seperti ketika laki-laki diberikan kesempatan untuk bersekolah, maka perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Sehingga dengan demikian, akan tercipta suatu keseimbangan atau kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Meskipun sekarang kita sudah memahami tentang kesetaraan gender, namun dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender masih belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari masih terjadinya praktik merendahkan dan melecehkan perempuan. Di Indonesia, pemerintah kemudian berusaha untuk membangun kesadaran gender di antaranya dengan 1. Membentuk Komisi Nasional Perempuan. 2. Membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Keterwakilan 30% perempuan di DPR. Perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem ekonomi yang berkembang di negara Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, dengan produk domestik bruto atau PDB sebesar sekitar 1,1 triliun dolar AS pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, dan jasa. Selain itu, sektor pariwisata juga semakin berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta kurangnya investasi dan infrastruktur yang memadai di beberapa wilayah. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian, seperti dengan mengembangkan infrastruktur, memperbaiki regulasi dan kebijakan, serta melakukan reformasi struktural. Selain itu juga, pemerintah juga mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia dan memperkuat sektor ekonomi digital. Perekonomian Indonesia adalah salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota G20. Pada dasarnya, perekonomian Indonesia didasarkan pada sektor ekonomi yang beragam, termasuk pertanian, industri manufaktur, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa keuangan. Pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia, meskipun kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB telah berkurang seiring dengan perkembangan sektor lainnya. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir terbesar komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Industri manufaktur juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
Negara ini memiliki sejumlah sektor manufaktur yang berkembang termasuk tekstil, elektronik, otomotif, dan produk-produk berbasis kayu. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi ini antara lain keterbatasan infrastruktur dan permasalahan regulasi. Pertambangan juga berperan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Negara ini memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah termasuk batu bara, nikel, timah, dan tembaga. Namun sektor pertambangan menghadapi tantangan terkait isu lingkungan dan perluasan wilayah pertambangan. Selain itu, sektor jasa juga berkembang dengan pesat, terutama jasa keuangan, perdagangan, dan pariwisata. Jasa keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan adopsi teknologi keuangan atau fintech yang memudahkan akses perbankan dan pembayaran digital. Perdagangan juga menjadi sektor yang penting, dengan Indonesia menjadi anggota utama dalam berbagai perjanjian perdagangan regional dan global. Sementara itu, pariwisata juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan sejumlah tempat wisata terkenal seperti Bali, Yogyakarta, dan Danau Toba. Namun, perekonomian Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari pembahasan materi perekonomian Indonesia yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. 2. Sektor pertanian, industri manufaktur, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan jasa keuangan merupakan sektor-sektor utama dalam perekonomian Indonesia. 3. Pertanian masih memiliki peran penting meskipun kontribusinya terhadap PDB telah berkurang. 4. Industri manufaktur memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan namun menghadapi tantangan seperti infrastruktur dan regulasi. 5. Pertambangan memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi juga menghadapi masalah lingkungan dan perluasan wilayah pertambangan. 6. Sektor jasa, terutama jasa keuangan, perdagangan, dan pariwisata berkembang pesat. 7. Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan termasuk kesenjangan ekonomi, pengangguran, rendahnya tingkat literasi keuangan, dan perlunya reformasi struktural. 8. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.